Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ibu juga sehat. Baiklah, ini kelas 5 ya. Ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Nih ya. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengevaluasi dan mengulang sedikit materi kita pada minggu kemarin. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin itu membahas tentang apa? Ya, Dika? Betul. Tentang kurban. Sekalian Dika, dijelaskan apa itu kurban? Iya, benar. Kurban itu dilaksanakan ketika hari raya Idul Adha. Secara bahasa, kurban berarti mendekatkan diri kepada Allah. Dekat seperti itu ya. Sedangkan untuk secara istilah seperti yang kita jelaskan tadi, kurban merupakan salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban sebagai rasa syukur kepada Allah. Baiklah, kita lanjut ya. Untuk materi kita pada hari ini, kalian bisa buka bab 6 halaman 95 ya, tentang haji. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu, siapa yang masih ingat haji itu merupakan rukun apa? Rukun Islam atau rukun iman? Iya, Rara? Betul. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Nah, lanjut. Di situ terdapat pengertian haji. Haji berasal dari bahasa Arab, yaitu haji, yang artinya ziarah atau mengunjungi, menuju, atau menyengaja ke suatu tempat. Ya, sedangkan haji menurut istilah yaitu berziarah atau mengunjungi Baitullah untuk mendekatkan diri kepada Allah atau beribadah kepada Allah, dan tentunya dengan syarat dan ketentuan serta waktu yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Di sini Ibu ingin bertanya, di antara anak murid Ibu semua yang ada di sini, siapa yang ingin naik haji? Coba angkat tangannya. Masya Allah. Semuanya angkat tangan ya. Semoga kita kelak bisa sampai ke Baitullah. Amin. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan tentang dalil atau dasar hukum haji. Dalil atau dasar hukum haji itu sangat banyak ya. Nah, salah satunya terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim wa ma
walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang inti artinya itu bahwa di sana itu telah terdapat bukti yang jelas, yaitu diantaranya ada makom Nabi Ibrahim. Nah, barang siapa yang melaksanakan kewajiban haji, maka telah amanlah dia. Dan diantara kewajiban haji itu dilaksanakan bagi orang yang telah mampu, mengerjakannya dan dapat melakukannya ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu yang lain dari seluruh alam. Nah, yang ingin Ibu jelaskan kembali di sini adalah hukum dari haji. Nah, seperti yang anak-anak Ibu ketahui bahwa haji itu kan hukumnya wajib, begitu. Ternyata tidak hanya wajib, maksudnya begini, segala sesuatu itu bisa dihukumi berdasarkan keadaannya. Ini berdasarkan dengan kaidah usul fikih yang berbunyi al-hukmu yaduru ma'a ilati, yang artinya bahwa segala sesuatu hukum itu dapat berubah berdasarkan ilatnya atau keadaannya. Begitu juga dengan haji. Nah, seperti yang anak Ibu ketahui bahwa haji itu hukumnya wajib, begitu kan? Ya, wajib bagi orang yang sudah mampu. Terus wajib juga bagi orang yang sudah bernazar, seperti itu. Terus bisa menjadi, dari wajib tadi bisa menjadi sunnah ketika haji itu bagi seorang yang belum balik, masih anak kecil, bagi hamba sahaya, dan juga bagi orang yang sudah melakukan haji tapi ingin mengulanginya untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, dan seterusnya. Begitu juga hukum haji itu dapat berubah jadi makruh. Kok bisa? Ya, haji dapat berubah menjadi makruh jika seseorang tersebut tetap melaksanakan haji, sedangkan masyarakat di sekitarnya itu masih membutuhkan bantuannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi, jika masih banyak masyarakat yang membutuhkan kita, di sekitar kita itu banyak fakir miskin, kelaparan, bahkan sulit untuk makan, sebaiknya kita memberikan bantuan kepada mereka terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan haji jika sudah dapat terkendali lah, seperti itu keadaan masyarakat, keadaan tetangga kita, itu keluarga kita. Terus bahkan haji itu dapat menjadi haram loh. Kok bisa menjadi haram? Iya, karena niatnya itu ketika ingin berhaji malah ingin menghancurkan Ka'bah misalnya, ingin membuat keributan dan keonaran, seperti itulah. Nah, jadi perlu diketahui ya bahwa hukum haji itu dapat berubah berdasarkan keadaannya. Pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang syarat haji. Seperti yang ada di dalam buku, kalian bisa lihat sendiri bahwa syarat haji itu ada 4. Yang pertama yaitu Islam. Ya, orang yang haji itu harus memiliki agama Islam. Yang kedua itu berakal sehat, tidak gila, pokoknya masih waras. Yang ketiga itu balik atau mencapai usianya, seperti yang dikatakan tadi sebelumnya. Kalau anak kecil mas berarti tidak boleh, Bu. Boleh, hanya saja hukum hajinya itu menjadi sunnah. Yang keempat itu adalah mampu, ya, atau dalam bahasa Arab itu istitoah, mampu dari segi jasmani, rohani, materi, pokoknya segalanya.
dan yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan berkecukupan, tetangganya aman-aman saja, tidak banyak fakir miskin gitulah. Terus uangnya cukup, materinya buat pergi dan untuk pulang serta keluarga di rumah kan, jasmaninya kuat, rohaninya kuat gitu. Selanjutnya ada rukun haji. Nah, sebelum kita memasuki rukun haji, kita itu harus tahu ya anak-anak ibu sekalian, apa itu rukun haji. Ada yang tahu apa itu rukun haji? Ada yang bisa menjelaskan? Ya? Iya Debbie, betul. Jadi rukun haji itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan ketika melakukan ibadah haji. Nah, akan tetapi jika tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah dan tidak dapat diganti dengan dam. Dewi, apa itu dam? Betul, dam adalah denda, jadi tidak dapat diganti dengan denda ya. Sekarang kita bahas tentang rukun haji. Nah, rukun haji itu ya anak-anak ibu sekalian ada 6. Yang pertama adalah ihram. Ihram itu gimana sih? Ini gambarnya seperti ini. Benar ya? Ihram itu adalah niat memulai haji dengan menggunakan pakaian ihram. Pakaian ihram itu yang pakaian yang biasa dipakai oleh orang haji itu loh, yang serba putih. Nah, dan itu pakaiannya ada ketentuannya loh. Jika bagi laki-laki memakai 2 helai tanpa dijahit, sedangkan bagi perempuan menggunakan pakaian yang menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Nah, selanjutnya setelah ihram ada rukun haji yang kedua, yaitu wukuf. Seperti ini. Ya. Wukuf itu adalah tinggal di Arafah sejak matahari tergelincir, yaitu ketika tanggal 9 Zulhijjah hingga matahari itu fajar pada hari nahar pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, yang ketiga ada tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, ketika mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali itu dimulai dari Hajar Aswad, terus berakhir di Hajar Aswad lagi, baru dihitung 1 gitu sampai 7 kali. Selanjutnya ada sa'i ya. Sa'i itu adalah berlari-lari kecil mengelilingi Bukit Syafa dan Marwah. Nah, ketika sa'i itu diawali dari Bukit Syafa, kemudian baru ke Bukit Marwah. Sa'i ini juga dilakukan sebanyak 7 kali. Kemudian syarat rukun. Kemudian rukun haji yang kelima ada tahallul. Biasanya kan tahallul ini adalah sesuatu yang dilarang ketika haji. Namun ini masuk dalam rukun haji. Ketika ihram kan kita tidak boleh itu namanya memotong rambut, menyembelih hewan, dan lain sebagainya. Tapi jika kita telah urut melakukan 4 tadi, kemudian sampailah kita pada rukun yang kelima yaitu tahallul, maka di sini kita malah diharuskan mencukur beberapa helai rambut. Kemudian yang keenam ada tertib, ya, yaitu urut-urut melakukan segala sesuatu dari yang lebih terdahulu, dimulai dari yang lebih terdahulu. Nah, selanjutnya ada wajib haji. Wajib haji itu apa sih? Apa bedanya dengan rukun haji? Nah, wajib haji adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan ibadah haji. Hanya saja ketika tidak dapat dilakukan,
maka dapat diganti dengan dam, jadi hajinya tetap sah, seperti itu. Nah, wajib haji ini juga ada 6, dan anak-anak ibu ini harus tahu ya, wajib haji ada 6, rukun haji ada 6, tapi jangan sampai kalian keliru. Wajib haji yang pertama adalah ihram dari mikotnya. Mikot itu terbagi menjadi 2, yaitu mikot zamani berdasarkan waktu dan mikot makani berdasarkan tempatnya. Apa sih maksudnya mikotnya itu? Maksudnya itu berdasarkan batas waktu dan tempat dimulainya ibadah haji. Nah, yang kedua itu ada mabit. Mabit apa sih mabit? Nah, mabit itu adalah bermalam di Musdalifah sesudah tengah malam, dan ini dilakukan ketika tanggal 10 Zulhijjah. Dan yang ketiga, wajib haji yang ketiga adalah melempar 3 jumroh, yaitu jumroh pertama, kedua, dan ketiga. Dan jumroh ini dilakukan ketika tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Setiap jumroh yang dilemparkan itu adalah 7 kerikil, batu kerikil. Tidak boleh jika bukan hidup, itu maka tidak sah. Dan dilakukannya pelemparan jumroh ini setiap harinya itu ketika matahari itu tergelincir. Dan wajib haji yang keempat adalah bermalam di Mina selama 2 malam, yaitu ketika tanggal 11 dan 12 Zulhijjah. Selanjutnya yang kelima ada tawaf wada atau perpisahan. Maksudnya itu adalah melakukan tawaf wada sewaktu akan meninggalkan Mekah gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir yang keenam yaitu menjauhkan diri dari segala hal yang dilarang ataupun dilarang, diharamkan, yang dilarang dan diharamkan ketika ihram. Apa sih yang dilarang dan diharamkan itu? Tadi kan sebelumnya sudah dibahas sekilas ya, yaitu ketika laki-laki ihram dilarang menggunakan pakaian yang berjahit seperti celana, hanya memakai 2 helai pakaian ihram. 2 kain yang tidak berjahit dilarang memakai sepatu. Bagi laki-laki maupun perempuan dilarang menggunakan wangian. Jika laki-laki dilarang menggunakan surban, dan jika perempuan itu dilarang menggunakan cadar, sarung tangan, seperti itu. Dilarang bersetubuh, berkelahi, apalagi membunuh hewan, meskipun itu tutu yang ada di kepalanya, itu termasuk membunuh hewan. Nah, apalagi dengan sengaja itu berburu hewan, itu sangat bahaya ya anak-anak ibu sekalian, itu dilarang. Selanjutnya adalah sunnah haji. Di antara sunnah haji ada mandi, terus membaca talbiyah, dan disunahkan itu jika laki-laki membaca dengan jahar atau suara keras, sedangkan perempuan itu dari suara sirih atau pelan. Nah, coba anak-anak ibu semua baca talbiyah bersama-sama. Apa? Kalian request dengan nada yang terbaru, dengan nada Nisa Sabian seperti itu. Mari kita baca. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya, terus membaca doa setelah talbiyah, membaca zikir ketika tawaf, sholat 2 rakaat sebelum tawaf, dan masuk ke Ka'bah, itu termasuk sunnah ya. Ditambah itu tawaf kudum
itu juga sunnah bagi haji qiron dan haji ifrad. Sekian penjelasan dari Ibu. Apakah ada pertanyaan dari murid-murid Ibu semua? Ya, Dika? Oh ya, bagus. Dika bertanya tentang sejarah haji. Sebenarnya haji ini sudah ada sejak ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun Baitullah. Ya. Dan saat itu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah kan bersama putranya Nabi Ismail. Dan ketika Nabi Ismail mengangkat batu, semakin tinggi kan batunya semakin besar. Saat itu batunya diijak oleh Nabi Ibrahim sehingga terdapat di Mekah itu kan terdapat jejak kaki Nabi Ibrahim. Nah, yang sekarang ada di makam Nabi Ibrahim gitu. Ada pertanyaan lain? Iya, Jono? Oh ya, tadi kan Ibu menjelaskan haji ifrad dan qiron. Sejauh ini belum paham itu apa. Ibu lupa menjelaskannya. Ternyata haji itu pelaksanaannya ada 3. Yang pertama ada haji ifrad, yaitu melakukan haji terlebih dahulu kemudian baru umroh. Yang kedua ada haji tamattu, yaitu umroh dahulu baru haji. Dan yang ketiga tadi ada haji qiron, yaitu melakukan haji dan umroh secara bersamaan. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada, Ibu cukupkan sampai di sini pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Oh iya, kalian jangan lupa memakai maskernya karena kita sedang dalam masa pandemi, jadi kita harus mengikuti protokol, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan lain sebagainya. Ya, sekian dari Ibu. Mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, assalamualaikum